Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita membahas video dengan tema Bang Haji Rhoma Irama dan Guru Gembul menyala abangku. Sekarang ada yang lebih menyala lagi. Sekarang adalah menyala kiaiku. Siapa yang menyala? Ini kabar baik bagi kita semua. Dan memang sudah diprediksi dari awal-awal, yaitu tentang jatuh cintanya Kiai Haji Marzuki Mustamar, kiai yang berpengaruh di Jawa Timur, mantan ketua PWNU Jawa Timur, yang terkenal dengan nasionalisme Islamnya yang kuat, nasionalisme ala NU-nya yang kuat. Keterlibatan Kiai Haji Mustamar secara langsung sekarang tidak malu-malu lagi, semakin menambah kekuatan perjuangan Kiai Haji Imaduddin dalam menegakkan dakwah ini. Apa yang membuat kita berbesar hati dan berbangga dengan fenomena ini, yaitu bahwa dua kiai ini insya Allah bersama-sama akan memelihara dan merawat jabang bayi reformasi ini, jabang bayi tajdid ini. Siapa itu? PWILS. PWILS adalah singkatan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Organisasi ini lahir setelah munculnya, ramainya polemik nasab yang semakin banyak disambut orang. Jadi PWILS ini bukanlah grand design atau rencana daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bukan. Beliau Kiai Haji Imaduddin hanyalah membuat tesis ilmiah, kajian ilmiah tentang terputusnya nasab Ba'alwi, dan kemudian tesisnya ini disambut dengan gegap gempita, disambut dengan sukacita, disambut dengan antusias oleh masyarakat muslimin terutama pribumi Indonesia. Kenapa? Seperti sudah disampaikan Guru Gembul sebelumnya, bahwa Kiai Haji Imaduddin inilah yang membukakan keran yang mampet, keran unek-unek, keran kejengkelan, keran sakit hati, keran perlawanan yang tidak bisa disalurkan ketika belum muncul tesis Kiai Haji Imaduddin. Beliaulah yang membuka keran-keran itu sehingga air mengalir dengan deras, ngocor di mana-mana. Jadi seperti sudah diduga sebelumnya, masyarakat banyak yang tidak berani, hanya menyimpan di dada, hanya mengelus dada, hanya menggerutu ketika ulah-ulah para habaib Ba'alwi ini semakin menjengkelkan. Mereka tidak berani. Kenapa? Karena mereka Habib, karena pelaku-pelakunya itu Habib. Takut kualat, takut dimarahin, takut nggak diaku umat Rasul dan lain-lain. Inilah kuatnya doktrin Ba'alwi, hebatnya doktrin Ba'alwi, sehingga sanggup mengunci mulut-mulut muslimin pribumi, membelenggu tangan dan kaki pribumi agar tidak bisa apa-apa, dalam kurung terjajah. Bertahun-tahun lamanya mereka seperti itu, sehingga muncullah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani membebaskan mereka semua. Sekarang silahkan kalian bicara, kalian keluarkan semua unek-unek, kalian ungkapkan semua kekecewaan-kekecewaan, dan biar semua tumpah ruah, baik itu di medsos maupun di panggung-panggung, membuka semua kebobrokan-kebobrokan Ba'alwi yang selama ini mereka pendam. Alhamdulillah. Dan di antara euforia ini yang muncul kemudian adalah segera membentuk sebuah organisasi yang mewadahi
para terah-terah Wali Songo dan orang-orang yang berdakwah dengan cara Wali Songo yang lebih Indonesia. Artinya berusaha mengeliminasi, meminggirkan dakwah-dakwah model Yaman, dakwah-dakwah model Timur Tengah, dakwah-dakwah model Habaib yang sebenarnya tidak cocok dengan tradisi NU. Maka keinginan membentuk komunitas ini mempengaruhi masyarakat Indonesia agar kembali kepada jati diri bangsanya, berislam ala Wali Songo, beradat istiadat ala Wali Songo, berpikiran membangun bangsa ala Wali Songo agar dihidupkan kembali. Maka muncullah PWI LS. Siapa yang menjadi komandannya atau panglimanya? Yaitu Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Yahsi atau dikenal dengan Gus Abbas Buntet Cirebon. Siapa Gus Abbas itu? Tak lain adalah cucu daripada Kiai Haji Abbas Buntet dulu itu yang mengobarkan semangat perang melawan Belanda, Inggris di peristiwa 10 November 1945. Pesantren Buntet inilah yang kemudian menjadi kawah Condro Dimuko, penggemblengan tentara-tentara dan rakyat yang akan berperang melawan Belanda dan melawan Inggris dan nikah. Dan jiwa patriotisme ini kemudian ditularkan kepada Gus Abbas Buntet Cirebon. Kita lihat bagaimana garangnya beliau kalau sudah bicara tentang bangsa, tentang nasionalisme. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses kelahiran PWI LS ini pun disambut gegap gembita, disambut meriah di seluruh Indonesia. Cabang-cabang mulai dibuka, ranting-ranting mulai dibuka, mulai dilakukan pendaftaran, diresmikan pengurus-pengurus seluruh Indonesia. Dan para kiai-kiai lembur, kiai-kiai kampung, kiai-kiai ndeso-ndeso itu mulai berduyun-duyun untuk menjadi pengurus, bahkan untuk menjadi ketua. Alhamdulillah. Salah satu yang luar biasa atau mencengangkan adalah keterlibatan langsung Kiai Haji Marzuki Mustamar yang selama ini malu-malu kucing, yang selama ini hanya tersirat-tersirat, tetapi sekarang sudah menampakkan diri masuk ke dalam barisan PWI LS. Yaitu ketika beliau secara langsung meresmikan PWI LS wilayah Pasuruan. Mohon diikuti. Sebelumnya siap membela Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap membela para kiai? Siap membela para leluhur yang keturunan Wali Songo? Siap membela seluruh kepentingan Indonesia? Siap. Ya. Tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya ngucap bayatukum, sampean jawab bayatu, lalu bareng. Bayatukum. Diulangi. Bayatukum. Sampean bayatu saja. Bayatukum. Ala sam'i wa ta'ah bil jihadi ala tariqati ulama wa masyayikh wal kiyin fi Nusantara min ahli sunnati wal jamaah. Ya Jabbar, ya Qahhar, 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 ya Dzal Batshi Syadid, ya Dzal Batshi Syadid, ya Dzal Batshi Syadid, khudh lana Rabbana haqqana min adh-dhalimin,
khudh lana rabbana haqqana minadh dhalimin. Khudh lana rabbana haqqana minadh dhalimin. Selanjutnya, kami adalah pengurus Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah Indonesia. Siap berjuang demi agama Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqati Nahdlatul Ulama. Dua, kami adalah pengurus Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah Indonesia. Dan Laskar Sabilillah Indonesia siap setia kepada bangsa dan negara NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Tiga, kami adalah pengurus Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah Indonesia siap membela kebenaran dan melindungi ulama, para kiai, para tuan guru senusantara. Empat, kami adalah pengurus Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah Indonesia siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan menghancurkan pondasi-pondasi kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Lima, kami adalah pengurus Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah siap berpegang teguh pada kebenaran dan memperjuangkan kebenaran sampai titik darah penghabisan. 6, kami adalah pengurus Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah Indonesia siap menjaga marwah leluhur bangsa Indonesia dan melindungi dari apapun, dari siapapun, dan dari pihak manapun yang akan merusak sejarah leluhur Indonesia. 7, kami adalah pengurus Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah Indonesia siap membela setiap usaha untuk memperjuangkan leluhur dan identitas maupun karakter bangsa Indonesia. 8, kami adalah pengurus Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah Indonesia siap melawan siapapun dan apapun, pihak manapun, dari suku manapun, dari bangsa apapun, dari keturunan manapun yang dengan sengaja menghancurkan atau membelokkan nilai-nilai sejarah dan silsilah leluhur bangsa Indonesia. 9, kami adalah pengurus Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah Indonesia berjanji akan menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah, martabat, dan kebudayaan para ulama senusantara. Saya tambahi, demi Allah, kami pengurus Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah Indonesia siap mati membela Islam, siap mati membela Ahlus Sunnah wal Jamaah,
siap mati membela ajaran dan duriah Wali Songo, siap mati membela Nusantara, siap mati membela NKRI, siap mati membela seluruh pesantren dan para kiai, seluruh ajaran dan amalannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cekap, mugi-mugi benar-benar terpatri dalam hati, mati bersama ulama, masuk surga bersama Wali Songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di situ hadir pula Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Kiai Haji Nur Ihya, yang beliau bertiga ini sama-sama bercita-cita untuk membangun PWI dan Laskar Sabilillah agar berjaya di negeri sendiri. Jadi dua kiai ini, Kiai Haji Imaduddin dan Kiai Haji Marzuki Mustamar, sedang menyala-nyala di Jawa Timur. Bahkan dalam sambutannya, Kiai Haji Marzuki Mustamar menjuluki Kiai Haji Imaduddin sebagai mujaddid, orang yang melakukan pembaharuan. Bayangkan sudah 1000 tahunan, ini Ba'alwi tidak ada yang berani mengotak-ngatik, tetapi dengan kegigihan Kiai Haji Imaduddin, dengan data yang akurat, dengan data yang ilmiah, dengan keilmuan yang mumpuni, bisa pada akhirnya mengoreksi yang selama ini dianggap benar. Tamu kita yang sangat kita banggakan, kita hormati, mujaddid abad berapa ini? Wong pakai hijriyah kok. Abad 15. Romo Kiai Haji Ajengan ya, Imaduddin Utsman Al-Bantani, semoga panjang umur, dijaga Allah, diselamatkan Allah, dimenangkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dilihat oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kiai Haji Imad belum tentu salah. Kiai Haji Imad bukan membenci, tetapi hanya mengemukakan sebuah keilmuan. Beliau seorang mujaddid, dan dalam doanya Kiai Haji Marzuki Mustamar memohon kepada Allah agar Allah melindungi beliaunya ini, agar memberikan kekuatan, agar jalan dakwahnya ini dibantu, didukung oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kokohlah personil-personil atau dai-dai yang mendukung dakwah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini. Setelah Haji Roma Irama, Guru Gembul, dan akhirnya Kiai Haji Marzuki Mustamar pun pasang badan untuk mendukung secara penuh gerakan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk memulihkan, untuk mensucikan, untuk mengembalikan marwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke tempatnya yang semula, yang mulia, yang dihormati, yang dihargai oleh seluruh kaum muslimin Indonesia dan dunia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.